Ini ada satu pertanyaan. Keluar mani waktu puasa karena mimpi. Ini insya Allah sudah dewasa semua ya? Oh, sudah. Baik. Jadi insya Allah membaca bab ini tidak masalah karena semua sudah dewasa. Nah, sudah. Mana Pak? Oh okay. Ada satu ya. Baik. Jadi coba ini pertanyaannya adalah, ada seorang laki-laki dalam keadaan puasa di siang hari. Jadi pas puasa di siang hari, tentu puasa siang ya, tidur. Jadi tidur siang. Ternyata mimpi, dan pada saat mimpi tersebut mengeluarkan mani. Jadi mimpi kemudian keluar mani. Apakah batal puasa orang itu? Jadi apakah puasanya batal? Apa jawaban dari tarjih? Jawabannya adalah orang yang mimpi dan mengeluarkan air mani tidak batal puasanya karena hal itu tidak disengaja. Jadi di sini ada kata orang yang mimpi. Mimpi kira-kira disengaja apa tidak? Tidak. Ada yang bisa menyengaja mimpi? Baik. Maka orang yang mimpi dan mengeluarkan mani tidak batal karena hal tersebut tidak sengaja. Maka perbuatan orang yang sedang dalam keadaan tidur tidak dikenakan ketentuan hukum. Jadi perbuatan orang yang sedang tidur tidak dikenakan ketentuan hukum, karena termasuk perbuatan di luar kesadaran. Sehingga orang yang dalam keadaan puasa, jadi dalam keadaan puasa lalu tidur siang, ternyata dalam tidur tersebut mimpi, kemudian mengeluarkan mani, maka puasanya tidak batal. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anha. Rufi al-qalam an salasah. Pena yang ada di tangan malaikat itu diangkat dari tiga orang. Jadi ada 3 golongan, 3 orang yang malaikat tidak mencatatnya. Yang pertama adalah anin naim hatta yastaikid, dari orang yang tidur sampai bangun. Jadi dari orang yang tidur sampai bangun. Maka selagi dia tidur, maka ketika melakukan sesuatu itu tidak dihukumi. Termasuk saya pribadi itu kalau pas mimpi itu kadang melakukan tingkah laku yang aneh. Saya pernah satu saat mimpi itu dikejar ular banyak sekali. Dan ularnya saya tendangi. Tiba-tiba saya bangun, kaki saya berdarah. Kenapa? Nendang tembok. Baik. Jadi kakinya berdarah karena nendang tembok. Dan itu tidak sadar, di luar kesadaran. Bahkan saya pernah bermimpi. Jadi bermimpi ada orang ngamuk-ngamuk, marah-marah. Tiba-tiba saya melawan orang yang ngamuk itu. Saya pukul. Ternyata saya mukul istri. Baik. Jadi, tapi ini tidak sengaja. Baik. Ada yang pernah mimpi ke bawah di alam nyata seperti itu? Dan saya seperti itu bahkan sejak saya masih kecil. Saya masih ingat itu mimpi berenang, ternyata ngompol. Waktu saya masih kecil itu saya ingat. Baik. Ada yang punya pengalaman serupa mimpi begitu? Tangannya gerak beneran, kakinya gerak beneran? Oh, enggak ada. Berarti kejadian langka saya ini. Baik. Jadi di sini Nabi mengatakan bahwa pena itu diangkat dari 3 orang. Yang pertama siapa? Orang yang tidur sampai bangun. Maka selagi tidur itu dihukumi tidak sengaja. Ingat, tidur beneran ya, bukan pura-pura tidur. Jadi tidur beneran, bukan pura-pura tidur.
Yang kedua, wa anis sobi hatta yahtalim, dan dari anak-anak sampai ihtilam. Ihtilam itu mimpi basah. Jadi ketika anak-anak itu belum mimpi basah, maka pena yang ada di tangan malaikat diangkat. Jadi pena yang ada di tangan malaikat diangkat. Dan ini biasanya ihtilam itu sebagai tanda kalau anak itu sudah balik, sudah dewasa. Maka ketika sudah dewasa, itu sudah terkena kewajiban sebagaimana orang dewasa. Namun demikian, kepada putra-putri kita, meskipun belum balik, tetap dianjurkan untuk dididik menjalankan kewajiban, dididik menjauhi yang haram. Jadi kewajiban orang tua untuk mendidik dan membiasakan. Yang ketiga, wa anil majnun hatta yaqil. Yang ketiga adalah pena malaikat juga diangkat dari orang yang gila sampai sembuh, sampai waras. Maka orang yang gila itu tindakannya tidak dicatat malaikat. Maka ini dalam tanda kutip keberuntungan orang gila. Ya. Kenapa? Karena malaikat tidak mencatat. Maka orang gila itu meskipun mukul orang, itu tidak dihukumi berdosa. Itu bebas di mata hukum agama maupun hukum negara. Jadi kalau ada orang gila menghajar tetangganya begitu, dilaporkan polisi, laku enggak? Enggak laku. Nah, setelah melalui tes kejiwaan ternyata gangguan jiwa. Bahkan beberapa kali viral itu penusukan ustadz, masih ingat ya? Nah, dan ternyata yang menusuk orang, ya enggak tahu gila beneran apa enggak, tapi di situ diberitakan orang gila, sehingga bebas dari hukum. Memang benar secara agama orang yang gila itu tidak dicatat oleh malaikat, sehingga saya tadi mengatakan dalam tanda kutip beruntungnya orang gila, karena dosanya tidak dicatat. Saya masih ingat ada pepatah Arab, saya sering kutip ini, kun majnunan tadkhul jannata majanan. Jadilah kamu gila, kamu masuk surga gratis. Jadi kalau pengen masuk surga gratis, salah satu resepnya apa? Gila. Kenapa? Karena tindakannya tidak dihukumi, meninggalkan kewajiban juga tidak dicatat. Siapa dia? Orang gila. Maka wong edani bebas itu ya benar. Karena apa? Karena tidak dicatat oleh malaikat. Dan wajar tadi pepatah Arab mengatakan jadilah kamu gila, masuk surga gratis. Karena kelak orang-orang gila itu akan mendapat syafaat. Kalau gilanya dari sebelum balik. Kalau gilanya sudah balik, ya, gila umur 20 tahun, maka sejak balik sampai umur 20 itu dipertanggungjawabkan. Tapi kalau gilanya sebelum balik, ya termasuk orang-orang yang, ya, jenengan loh yang bilang beruntung tadi. Baik. Jadi insya Allah termasuk yang dapat syafaat masuk surga. Baik, jadi ini jawaban terkait orang yang waktu puasa tidur di siang hari lalu bermimpi keluar mani, maka dihukumi tidak batal karena orang yang tidur itu melakukan sesuatu tidak sengaja dan tidak dicatat oleh malaikat. Dan yang tidak dicatat yang lain adalah anak-anak yang belum mimpi basah. Kemudian orang yang gila sampai sehat, sampai sembuh. Namun demikian kalau punya keluarga itu kemudian terkena gangguan jiwa, tetap diobati. Jadi jangan dibiarkan, oh ini biar masuk surga. Baik. Jadi tetap diobati. Biar
sembuh. Baik, dianjurkan untuk berobat.